Gini, pencapaian Jokowi itu yang kita tahu berupa infrastruktur ya Mas ya. Jalan-jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, sampai Papua sana. Tapi kalau kita lihat dari kinerja pertumbuhan ekonominya, sebetulnya tidak beranjak dari 5% setiap tahunnya. Dan yang kedua, juga kita lihat banyak proyek-proyek yang menghasilkan istilahnya kebangkrutan ya, kayak karya-karya ya kan, akibat pembangunan infrastruktur mereka ya pada kolaps ya ngomong katakanlah apa yang Waskita Karya ya kan, dan karya yang lain ya kan. Nah, korbannya adalah vendor-vendor dan supplier mereka ya kan, itu juga harus dipikirkan. Yang kedua, juga banyak proyek-proyek lain seperti IKN ya, yang sampai saat ini saya sendiri sebagai ekonom tidak terlalu optimis ya bahwa IKN akan menjadi suatu kota yang memang secara komersial dapat diandalkan ya kan. Nah, ini semua karya-karya ya, infrastruktur yang dibilang belum menghasilkan apa-apa bagi pertumbuhan ekonomi. Lantas ada proyek mercusuar seperti IKN, dan lebih dari itu terakhir kita mengikuti berita-berita yang memberitakan masalah turunnya middle income class kita ya, dari 57 juta menjadi 47 juta. Nah, ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi pemerintahan yang baru nanti ya, terutama Pak Prabowo gitu kan, dan Mas Gibran ya. Ini menjadi satu warisan ekonomi untuk lebih lanjut dilanjutkan, tapi harus diperbaiki ya. Yang ketiga adalah masalah utang kita yang terus meningkat ya. Sekarang jumlahnya udah di atas 7.000 triliun setahu saya ya. Dan ini meningkat sangat dahsyat dibandingkan pada periode awal Pak Jokowi memulai pemerintahan terpilih sebagai presiden ya kan. Dari utang itu pun kita lihat, utang yang baik kan tentu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ya. Nah, ini ternyata utang bertambah terus. Poinnya gini, kenapa kita harus mengecam utang itu? Bukan karena utangnya tambah banyak, bukan. Utang tambah banyak gak masalah asal memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ya kan ya. Sama kayak perusahaan, Anda pergi ke bank ngutang ya kan, lantas sales Anda naik ya kan, net profit Anda naik, kan gak masalah utang itu sendiri ya kan. Menjadi masalah kalau utang itu tidak menghasilkan growth ya, itu menjadi masalah. Jangankan sampai ribuan triliun, satu perak pun juga tidak bisa dihalalkan kalau utang tidak menambah pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja ya. Nah, kita lihat juga terjadi deindustrialisasi all over the world Mas ya. Ini bukan di Indonesia aja, bahwa sektor manufacturing kita semakin lama sumbangannya terhadap GDP semakin naik, tapi all over the world trennya memang seperti itu. Kenapa? Karena banyak sekali dalam waktu dekat ini kita lihat bagaimana kemajuan teknologi membuat apa yang namanya labor saving ya, labor saving manufacturing ya. Jadi menghemat labor dengan menggunakan otomatisasi ya, apalagi dengan adanya AI, itu tidak bisa kita tolak. Jadi warisan yang berat di tangan Pak Prabowo ini, bagaimana pertama kita mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang 5%, untung tidak diving, tidak terjun bebas ke bawah. Yang kedua, kalau bisa mengangkat pertumbuhan dari 5% ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo.